Halo Sobat Aldian yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Sobat. Hari ini sangat cerah, hari ini sangat luar biasa. Karena saya akhirnya bisa berbagi pemikiran lagi ya kepada Sobat semuanya. Ya jadi saya akan sering-sering nih jadi teman cerita untuk Sobat semuanya. Seminggu mungkin 2 video ya. Ngomongin tentang kehidupan lagi ya Sobat ya. Oke, kali ini saya akan membicarakan satu hal yang sangat merugikan dalam hidup kita. Satu hal yang bisa menggagalkan impian besar. Satu hal yang bisa membuat hidup kita nggak nyaman. Satu hal yang bahkan bisa menghancurkan hidup kita. Dan satu hal tersebut adalah rasa takut. Ya, jadi rasa takut yang ada dalam diri kita itu sebenarnya sangat merugikan. Ini dalam arti yang positif ya, yakni rasa takut untuk berbuat yang positif seperti itu. Sebagai contoh nih, ada orang yang takut mengambil resiko dalam membuka usaha, ya akhirnya gagal untuk jadi pengusaha sukses. Ya enggak? Karena takut tadi dia gagal. Ada orang yang takut bicara di depan umum, ya akhirnya gagal jadi pembicara yang handal. Gagal untuk terkenal, karena apa? Karena takut gitu. Ada yang takut mencoba hal baru, ya akhirnya hidupnya nggak ada kemajuan, gitu-gitu aja terus. Ada yang takut buat ngungkapin perasaan sama orang yang dicintai, ya akhirnya dia nikah sama orang lain gitu. Ya, sebenarnya jangan-jangan ya, sobat semuanya itu bisa sering mendapatkan hal besar dalam hidup. Kamu itu jangan-jangan sudah jadi orang yang mendapatkan banyak pencapaian. Jangan-jangan sobat itu harusnya sudah sangat kaya. Jangan-jangan Anda itu sudah menikah harusnya. Jangan-jangan Anda sudah sangat sukses dalam karir. Tapi karena Anda terlalu takut untuk berbuat, ya akhirnya semua peluang itu ya lewat gitu aja kan. Jangan-jangan seperti itu gitu. Nah, kali ini saya akan bagikan beberapa tips agar kita hidup tanpa rasa takut. Agar kita hidup dalam keberanian. Dalam tanda kutip berani dalam kebenaran ya, bukan berani berbuat jahat, bukan. Ini semua yang kita bahas dalam tanda kutip yang positif. Oke, ada 4 hal yang bisa kita miliki agar hidup tanpa rasa takut. Yang pertama, kita hanya takut dan tunduk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya, teman-teman, kita sebagai manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hakikatnya tugas kita itu hanya untuk beribadah kepadanya. Beriman dan bertakwa, amar ma'ruf nahi munkar. Kita di dunia ini tugas utama kita itu hanya untuk tunduk sama Allah. Bukan tunduk sama manusia, bukan tunduk sama uang, bukan tunduk sama perintah orang lain, bukan sobatku. Dan yang harus kita takuti di dunia ini hanya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jadi selain itu, selain murka Allah, selama Allah ridho, gak ada yang perlu kita takutkan lagi di dunia ini. Ya, jadi ketika Anda punya prinsip seperti ini, ketika Anda mau melakukan sesuatu, langsung ditanya kepada diri Anda masing-masing. Kira-kira sesuatu ini dibenci gak sama Allah? Enggak, ini sesuatu yang positif. Ya udah berani, ngapain takut gitu. Prinsip ini kalau Anda pegang, Anda akan hidup tanpa rasa takut. Apa itu namanya? Takut sama orang, takut salah, takut gagal, takut setan apalagi. Nggak ada gitu. Nggak ada yang bisa kita takutkan lagi sobat. Coba kita belajar ya sobat Aldian semuanya, kita belajar bersama. Bahwa yang kita takutkan itu hanya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain di dunia ini tidak ada yang bisa membuat kita takut. Nggak ada sama sekali. Jika sobat berhasil mendalami prinsip yang satu ini, maka hidup itu sangat kuat sobat. Nggak ada lagi minder, nggak ada lagi overthinking, nggak ada lagi keraguan-raguan. Karena memang berani dan yakin gitu. Selama itu tidak mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa takut gitu. Oke, biar sobat semakin berani, kita lanjut ke poin yang kedua. Yang kedua, kunci untuk hidup tanpa rasa takut. Lakukan saja, dunia nggak semenakutkan itu. Saya mendapatkan pelajaran ini sudah dari sekolah SMP dulu sobat. Saya waktu itu diminta untuk lomba pidato ya. Saya ingat betul nasihat guru saya. Lakuin saja gitu, dunia nggak semenakutkan itu. Akhirnya saya nekat berbicara di depan umum untuk pertama kalinya, kelas 2 SMP.
Akhirnya lega sekali setelah berhasil selesai lomba pidato. Ya meskipun waktu itu belum dapat juara, tapi lega sekali dan ternyata benar. Oh alah, ternyata cuma begini toh rasanya. Dan semua hal sobat, ketakutan itu adalah ilusi pikiran kita saja. Ketika sobat nekat, lakuin, berani, sobat akan tersenyum dan bilang kalau, walah ternyata nggak semenakutkan itu toh. Jadi begini sobat, apa yang sobat takutkan sekarang? Dan ketika sobat di masa yang akan datang menemukan sebuah ketakutan, tabrak aja, lakuin aja. Nanti kalian akan berkata hal yang sama. Ternyata dunia nggak semenakutkan itu toh. Nanti kalau gagal gimana misalkan? Nanti kalau jatuh gimana? Nanti kalau akibatnya buruk gimana? Udah tenang aja. Nggak usah khawatir sobat. Alam semesta yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak akan pernah memberikan ujian yang melebihi kemampuan kita. Jadi seburuk apapun kejadian hidup kita nanti, kita itu pasti bisa melewati itu gitu. Jadi apalagi yang mau ditakutkan gitu. Orang kita itu ditakdirkan mampu mengatasi semua masalah yang akan datang. Jadi nggak perlu ada rasa takut. Ya nggak? Kesimpulannya, lakukan saja. Dunia sebenarnya nggak semenakutkan itu gitu. Dan kita akan menjadi ahli kalau sudah terbiasa. Kita takutkan kalau belum terbiasa saja gitu. Ketakutan itu hanya sebuah ilusi, hanya hayalan. Yang sebenarnya ketakutan itu tidak ada sama sekali gitu. Dan kalau mungkin sobat semuanya sekali lagi takut akan akibat-akibat yang terjadi, toh juga kita sudah ditakdirin bahwa kita pasti bisa menyelesaikan masalah. Jadi apalagi yang mau kita takutin gitu. Toh juga apapun akibatnya yang terjadi dalam hidup kita, kita pasti bisa menyelesaikannya gitu. Oke ya, setuju? Kita lanjut ke poin yang ketiga. Menjadi manusia tanpa rasa takut. Poin ketiga. Biasakan diri berpikir positif. Ya, jadi mau nggak mau, rasa takut atau berani itu lahir dari pemikiran-pemikiran kita setiap hari. Orang yang lebih mudah takut adalah mereka yang sering berpikir negatif dan pesimis. Dan orang yang lebih mudah berani adalah mereka yang sering berpikir positif. Jadi mari sobat kita biasakan diri kita untuk berpikir positif. Biasakan diri kita untuk yakin ketika memiliki sebuah pemikiran positif. Maka keberanian itu akan tumbuh gitu. Jadi begini, Rasulullah Nabi Muhammad SAW saja pernah berkata bahwa kamu bisa menjadi apa yang seperti kamu pikirkan. Ya. Kamu bisa menjadi apa yang seperti kamu pikirkan. Yang kamu pikirkan itu kamu bisa menjadi seperti itu gitu. Yang artinya apa? Pikiran kita tuh sangat berpengaruh dengan kejadian-kejadian yang ada dalam hidup kita. Jadi jika kita ingin lebih banyak hal baik, maka perbanyak pikiran yang positif. Pikiran yang positif akan mengundang hal baik, keyakinan, keberhasilan, dan keberanian dalam hidup kita. Oke, lanjut ke poin yang keempat ya sobatku. Hidup hanya sekali, jangan jadi pecundang. Sobat semuanya, jadi begini, kita itu punya kontrak hidup sekali doang sobat. Ya enggak? Ada enggak yang kira-kira meninggal terus hidup lagi di dunia? Enggak ada. Gitu. Jadi kita tuh punya kontrak ya. Sebelum kita lahir kita tanda tangan kontrak hidup di dunia. Ya paling lama 80 tahun itu juga kalau sampai kan. Masa iya begini? Kita mikirnya begini. Masa iya kesempatan sekali seumur hidup ini kita sia-siakan? Beneran cuma sekali doang kita hidup di dunia ini. Kalau sudah mati kita nggak mungkin bangun lagi untuk mengulang dunia ini kan. Jadi jangan jadi pecundang sobat. Jangan jadi pengecut. Apa-apa nggak berani, apa-apa takut gitu. Yang akhirnya banyak sekali kesempatan emas terlewatkan begitu saja dalam hidup kita gitu. Mari sobatku semuanya, yang akhir-akhir ini minder, yang akhir-akhir ini sedang banyak rasa takut, lawan rasa takutmu. Hidup hanya sekali sobat. Ya udahlah gagal mah nggak apa-apa, yang penting berani mencoba. Lebih baik kita coba dan kita gagal daripada kita nyesel karena nggak pernah nyobain gitu. Kesempatan lewat gitu aja, nyeselnya minta ampun kemarin kenapa nggak gua coba gitu. Lebih bagus kemarin nyoba dan gagal karena kita udah ngerasain gitu. Jadi begini sobat, semua hal besar,
semua pencapaian besar bisa terwujud ketika ada keberanian. Semua hal yang luar biasa lahir dalam orang-orang yang berani. Jadi hal-hal hebat itu muncul dari orang-orang yang berani. Semua hal-hal besar itu bisa terwujud kalau ada keberanian. Jadi apalagi yang harus kamu takutin gitu. Setelah tadi kita obrolin bareng ya. Jadi jangan sampai kita mati dalam penyesalan gitu. Hanya karena hidup kita terlalu banyak ketakutan. Jangan sampai saat tua nanti kita banyak penyesalan hanya karena waktu muda kita nggak berani melakukan banyak hal. Selama masih ada waktu, lakuin aja sobat, gak usah takut. Kalaupun gagal, sekali lagi kita sudah ditakdirkan untuk mampu mengatasi semua masalah yang muncul dalam hidup kita. Salam sukses ya, dan salam bahagia untuk sobat semuanya.